bisa mengerti. Kemarin Iya. tuh Ciko kayaknya tadi udah mention deh. Habis Jav itu ada teman Ciko yang habis keluar bioskop masih nangis, perempuan. Pas tanya kenapa nangis, Ciko tuh cerita bahwa bertahun-tahun dia tuh sulit ngerti suaminya. Suaminya tuh kayak moko hidupnya. Wow, oke. Habis nonton pecah nangis sampai diem. Nangisnya tuh sampai yang Sesenggukan gitu. sampai kosong gitu. Wah, iya. Kayak baru ngerti suaminya karena nonton filmnya. Terus kita yang buat kan kayak filmnya travel through your heart sejauh itu ya. Iya ternyata. Itu tuh ngerasa kayak ya ampun, makasih ya kita tuh boleh terlibat dalam pergumulan batinmu, dan ada rasa haru dan grateful kayak apa yang kita buat bisa bantu seseorang ngerti suaminya. Audio on, camera and action. Kali ini Dias Danar bersinema bersama dengan Yandi Lawrence. Hai, apa kabar Mas Yandi? Baik-baik dia kalau. Tadi ternyata gue yang menariknya adalah nih episode setelah Ciko Kurniawan. Yes, episode kedua gue bilang episode 1 harus Ciko bersinema. Dan thank you Mas Yandi. Episode 1 kan harus clickbait. Harus clickbait. Iya, bener. Ciko Kurniawan kan ada di level itu. Ini episode 2 dia. Episode 2. Berarti yang satu udah 5 jutaan penontonnya. Amin. Ya. Amin. Karena Ciko. Karena Ciko. Iya. Saya ada di sini teman-teman. Oh masih Oh, ada. iya, tappingnya masih ada. giliran. Iya. Tappingnya giliran. Iya. Bebas kalau di sini. Reaktif, bagus. Iya. Oh, Kak. dipuji ya maksudnya. Yandi Lawrence sutradara dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Iya. Yang tanggal 23 Januari ini tayang di seluruh bioskop Indonesia. Ini kesempatan besar untuk kita, gue terutama sebagai host di sini ngobrol dengan Mas Yandi. Karena akhirnya dapat kesempatan untuk MC filmnya. Pertama kali ketemu tuh di MC film tuh di film sore kemarin preskon. Betul. Karena sebelumnya di JCDF itu Imaginary kan sama Ucit. Betul. Iya kan, dan akhirnya ketemu dan ngobrol karena kan desas-desus dan juga namanya udah besar banget diomongin di industri. Waduh. Lo merasa gitu nggak di saat ini? Udah banyak banget orang-orang di luar sana yang ngomongin dan tahu reputasinya seorang Yandi Lawrence. Apa yang lo rasakan saat ada isu itu di luar gitu, ada omongan itu di luar? Sebenarnya mulai berasa waktu kita preskon sore. Yang trending kan 3 nama tuh waktu itu. Dikasih sama teman-teman digital marketing Raya. Ada Sheila Dara, Yeah. Tika Brahmani, Yandi Lawrence. Yes. Nah, saya tuh ngerasa lah saya kenapa ikut trending gitu. Filmnya aja. Gitu, harusnya mulai deras. Terus sejujurnya agak nggak nyaman. Saya nggak bilang itu salah atau buruk, tapi lebih ke sayanya ternyata nggak mampu tuh dia buat kayak ngerasain spotlight kayak gitu. Akhirnya saya deactivate X tuh. Hah? Langsung di momen itu. Deactivate X udah kayak nggak mau lagi ngelihat itu, dan ke Instagram juga belakangan cuma post terus udah Nggak mau lihat nggak mau lihat komen, lagi. likes gitu-gitu. Karena waktu nulis dan bikin filmnya saya kan tinggal di Bintaro. Kantor Bintaro, sekolah anak saya Bintaro. Nongkrong sama teman-teman deket tuh area Bintaro Iya. juga. Iya. Fresh Market Bintaro. Yes, Fresh Market Bintaro dengan jajanan yang lezat. Sorry, tongkes. Nah, terus Tolong Jaya kalau mau. Oh ya, sorry. langsung ke propertinya. Nah, terus Aspalnya juga. Sorry. Banyak bolongnya. banyak. Saya tuh bilang sama istri saya, sama teman-teman deket juga kayak, aduh saya tuh seneng banget dunia kecil Bintaro itu, dimana saya tuh punya rutinitas kan, kayak bangun jam 3, jam 4 nulis sampai matahari terbit jam 6. Bukan ritual khusus sih, lebih ke kalau jam 6 harus segera masak sarapan buat Anak-anak, nyiapin bekal gitu. Istri saya bangunnya agak siang dikit karena Iya. nyusu gitu. Antar ke sekolah, sampai depan sekolah, saya ke sebelah kafenya tuh lanjut nulis. Oke. Sampai dia pulang gitu siang, antar pulang ke rumah, makan siang bareng, lanjut ke kantor, ketemu Mita, produserku di Cerita Film, ngobrol, terus jam 1 ke atas tuh udah nggak bisa nulis. Jadi Oke. biasanya lebih banyak ngurus manajemen kayak pengaturan, rencana, ketemu orang, ngobrol. Jadi jam 5 sore udah pulang, main sama anak sampai malam, sampai dia tidur gitu. Saya tuh suka sekali dunia rutinitas itu, Oke. gitu, development kecil. Tiba-tiba waktu filmnya launch, spotlightnya gede banget. Kayak kaget aja, kayak bikinnya tuh homemade sekali rasanya. Ya. Gitu. Pertama kali baca Satu Kakak Tujuh Ponakan aja tuh di rumahnya Ringo.
pertama kali itu di ya. rumahnya Ringo. Iya, di situ ada Amanda, ada Chico, ada Ringo, ada Mita ya kalau nggak salah. Dan Ringo Perbintaruan juga bukan? Ringo di Andara dia. Andara. Setengah jam lah. Ya nggak terlalu Main- jauh iya. juga. Kita reading di kamarnya ngemper celana pendekan gitu, kayak dengan formasi yang aneh banget, kedinginan kena AC, beli gorengan kayak bikin filmnya tuh industri rumahan. Yes. Tapi begitu ini cerita titiknya memang pas di sore karena sore juga bikinnya apa ya ngomongnya itu segembel itu. Ya. Terus begitu hari di mana kita mau preskon dikirimin foto venue-nya sama teman-teman Publicis Iya. di grup. Guys, venue udah siap. Pas kita lihat venue-nya di Art Hotel, Iya. Sheila juga komentarnya sama. Guys, film kita serius ya. Woi. Ya RW Senayan tuh kita ya preskon ya. Sama, kemarin satu kakak juga gitu. Waktu kita mulai preskon, mulai di JAF, saya tuh ngerasa bikin film tuh gede banget ya. Gitu. Iya, Karena iya, iya. pas bikinnya sama Chico, sama Amanda, sama anak-anak, itu tuh kayak ya udah kita kumpul aja, ngobrol aja gitu. Begitu jadi gede banget. Enggak mungkin kata paling tepatnya belum nemu cara menghandle-nya spotlight. Jadi yang paling bisa dilakukan tuh ya menghindar dulu aja. Wah, ya menghindar dulu nih menarik nih karena nggak semua orang bisa menghadapinya. Oke, banyak yang nggak bisa menghadapinya, tapi kan kenapa pilihannya menghindar? Loh, justru menghindar dia menurutku karena karena saya belum bisa decide kayak secara personal gitu ketika spotlightnya datang, bersikap yang benar tuh gimana ya gitu. Paling better ya step back dulu. Ya. Nanti kalau ketemu caranya, entah nanti mungkin balik lagi atau kayaknya enakan begini deh, ya udah. Tapi yang dirasa sekarang lebih ke bingung terus ya udah deh gitu. Tapi bukannya bilang itu salah atau apa. Ya. Kemarin ke JAF juga ketemu banyak orang kan, dan banyak teman-teman di JAF tuh yang suka aja sedef. Yes. Jadi pada ngajakin ngobrol, Iya. ngajakin foto, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya sih belajar dari Ringo Nirina kalau soal itu, kayak ngelihat bahwa orang tuh kalau nyamperin, minta foto, itu aja tuh effort buat mereka gitu. Nah saya tuh belajar dari Ringo Nirina menghargai effortnya, gitu, bahwa mereka udah melompati garis kesungkanan untuk minta approach, foto gitu ya. Gitu, dan ya berusaha ngobrol aja gitu. Udah nemu bentuknya gitu. Tapi kalau di sosmed masih belum nemu aja sih. Wah, ini menarik lah karena viral memang foto postingan pada saat itu ya, yang di belakangnya ada tulisan sore yang kita mulai itu juga viral kan. Iya, naik rame lagi padahal itu postingan di Instagram yang udah lama juga kan. Bener. Dan akhirnya tapi kan itu adalah satu konsekuensi saat karya kita Betul. diterima oleh banyak orang kan Mas Andi. Yeah, it's a good sign sebenarnya. Iya, marketing. Jadinya maksudnya ini bukan viral yang nggak oke gitu. Ini viral dan juga naiknya populernya itu hal yang positif gitu. Yeah. Itu juga sama ya, untuk memprosesnya masih belum bisa tahu gimana bener atau enggaknya gitu ya. Iya, dia karena waktu bikin film tuh tahap nulis tuh kan yang paling menghancurkan ya. Menghancurkan tuh karena waktu kita punya ide tuh rasanya kayak, aha, aku tahu mau bikin apa. Iya. Waktu nulis tuh, aha, aku bodoh sekali. Gitu. Kayak selalu nemu titik ini beneran, dan sebenarnya tidak ada niat meromantisasi proses penulisan, tapi selalu ketemu sama wall yang gede banget, kayaknya saya belum paham Moko deh. Kayaknya saya belum paham Maureen. Kayaknya saya belum paham posisinya Woko, Nina, Ais, Ano, bahkan Eka gitu, atau Osa. Gimana pahamnya ya? Aduh bingung, mentok. Dan gini, intinya waktu kita menulis sampai syuting sampai jadi, itu adalah proses di mana kita berusaha menceritakan sesuatu. Di saat yang sama proses itu menghancurkan diri kita jadi partikel sampai nggak terlihat lagi. Kayak ini bukan tentang saya. Atau paling mikro misalkan as a director waktu bikin shot. Iya. Saya selalu naruh shot based on lihat reading gitu. Saya makanya selalu datang ke reading sebisa mungkin. Karena pemain tuh mulai coba baca, mulai coba bikin blockingnya. Perasaan-perasaannya, logikanya itu ditembakkan oleh pemain gitu. Maksudnya mereka main keluar, saya percaya director tuh nangkap dan cari cara terbaik buat deliver. Dan jangan sampai keinginanku buat bikin shot yang rumit atau bagus atau segala macam gitu supaya terlihat direkturnya well crafted segala macam, tapi malah nggak terdeliver. Iya, mereduksi apa yang mereka udah deliver. Jadi harusnya saya mengenhance atau mencari cara paling efektif menangkapnya. Nah itu kan tema dari kegiatan ini kan adalah dari nulis, kerja, directing, edit adalah ini kan tentang
sesuatu rasanya dititipkan di dalam batin kita. Coba kita ekspresikan. Tapi waktu ekspresikannya coba buat sampai dirimu tuh ini bukan tentang saya lagi. Ini tuh udah tentang ceritanya. Udah tentang dia. Nah, waktu masuk marketing, tiba-tiba lo kok kembali tentang saya. Nah ini itu tuh yang jadinya kayak iya, itu tuh yang bikin loh, saya setahun kemarin berusaha untuk nggak gue, bukan tentang saya gitu. Tapi tidak mau ngerti juga satu sisi bahwa orang mungkin lahir dari puas nonton filmnya dan lahir dan responnya lihat written and directed by mengapresiasi sutradara penulisnya. Nggak nyalahin sama sekali, ngerti banget. Cuman sayanya mengalami itu dia kebingungan itu. Karena prosesnya berusaha ini bukan tentang saya, dan begitu filmnya jadi, ya ini begitu. Jadi paradoks. Ya. Sampai saat ini masih gitu Mas Andi. Sampai detik ini nih. Masih overwhelmed sekali. Wow, ini menarik ya kalau misalkan kita kerucutin ke setiap film dan itu kan kalau kita tarik mundur sedikit waktu pas pertama kali kenal karya Mas Andi tuh gue di kantor radio dulu nungguin, gue bilang juga pas preskon, jadi film sore series sore kapan itu, siapa sih yang nulis, siapa sih yang ngedirect, itu kan udah jadi tahu sorotannya gitu. Dan dari situ kan juga udah mulai langsung ya itu tadi ya karena di craftingnya dari rumahan banget ya. Iya. Dan di Satu Kakak pun berprosesnya seperti itu. Betul. Tapi ini satu hal yang besar loh. Ini Satu Kakak 7 Ponakan, nih teman-teman di JAV tanggapannya luar biasa kemarin. Terus di press conference setelah kita rilis trailer juga luar biasa juga Mas Andi. Ini berarti akan ada wave berikutnya setelah filmnya tayang ke director and writers, yaitu lu gitu gimana? Ya kan itu menarik kan, karena kayak ada antisipasi kah atau emang coba lihat tar gimana? Terantisipasi untuk itu terhadap wave berikutnya. Iya, wave berikutnya untuk lu lagi spotlightnya mau nggak mau. Akhirnya pemaknaan yang bisa dipegang sekarang sambil step back dari spotlight adalah nggak tahu sih, coba melihat sebagai bentuk kepercayaan. Gitu, bahwa teman-teman yang nonton film yang saya buat tuh punya trust sehingga mencari gitu. Nah kalau wave-nya muncul, apresiasi muncul, dicoba dipegang sebertanggung jawab yang saya bisa sebagai bentuk makasih udah percaya gitu. Saya selalu bilang ini sih, orang kalau ke bioskop tuh effortnya gede banget. Iya. Parkiran, nontonnya mungkin 2 jam something, tapi makannya, perjalanannya hampir setengah hari gitu. Jadi kalau orang mau nonton, terus sekarang sampai tahap berikutnya mau percaya dan mau datang lagi ke bioskop hanya karena misalnya dalam konteks pertanyaan dia nama saya itu gendongnya lebih ke aduh makasih ya, grateful, terus kayak ya itu dipercaya. Akhirnya buat film-film berikutnya selalu ada rasa tanggung jawab. Saya mau pastikan kalau teman-teman suatu hari ke bioskop lagi, apalagi based on karena ini yang dia bikin gitu, bikin sebaik-baiknya gitu. Mau pengalaman duduk terkurung dalam ruangan gelap ber-AC itu 1,5 jam lebih, worth it. Semoga bisa gitu. Wow, karena kita nggak bisa pungkiri ya, kalau gue mewakili teman-teman penonton, ada penonton yang ini filmnya Andi udah bagus tuh pasti ada kan penonton yang tergerak karena itu gitu. Terima kasih. Gitu, jadi kayak ini ya kita akan tahu gimana wave-nya nanti ya, mudah-mudahan. Semoga ya. Semoga. Dan yang tadi dibilang karena effort ke bioskop tuh memang sangat sulit, walaupun orang banyak bilang penonton di tahun 2024 kemarin gitu kan menjadi rekor apa segala macam, tapi tetap effort untuk ke bioskop nontonnya mungkin bisa dibilang antara 20.000 sampai 50.000. Tapi tadi jajannya, parkirnya, waktu yang bisa diluangkan. Dan biasanya yang paling nggak bisa di-convert ke uang tuh waktu. Waktu kan gitu. Jadi, saya penonton dan saya ngalamin. Kadang-kadang mau nonton tuh pulang kantor, ada waktu bisa nonton, nanya istri, saya mau nonton film ini nih. Nah, ya. Itu tuh ada dalam steks pilihan hari itu. Ini kesempatan pulang cepat, main sama anak atau nonton. Kayak wow, berat banget ya berarti ya. Iya nih, gitu. Dan orang berani untuk akhirnya memilih menonton dan lihat karyanya Mas Andi, berarti itu satu hal yang besar banget. Jadi makanya dianggap untuk satu kepercayaan dari penonton. Iya, itu mahal banget. Di produksi keberapa udah mulai berpikir kayak gitu Mas? Kayak orang nonton karya gua nih, berarti ini satu kepercayaan nih. Sebenarnya sejujurnya dari 2012 waktu lulus dari sekolah film, bikin film. Oke. Terus filmnya waktu itu keterima di festival kecil ada di Perancis, namanya Silhouette Film Festival. Judul filmnya One An, ada di YouTube. Yang menang ini juga FFI juga ya, film pendek. Diputarnya di outdoor, penontonnya 1,000. Wow. Di taman kotanya Paris tuh yang
kalau kita masuk ke tamannya, kita sound tuh hilang, sound mobil, Oke. saking jauhnya. Jadi seru banget tempatnya. Wow. Gede, yang nonton 1,000. Terus saya tuh kayak ngapain teman-teman bule ini 1.000 orang 1.000 ini. orang ngemper di sini nonton film saya gitu. Mereka kan punya kegiatan lain. Itu pemikiran itu muncul di situ. Begitu escalate ke film pertama di Cemara 1, lebih gede lagi rasanya kayak pertama ngapain teman-teman mau ke bioskop, yang kedua bayar loh. Bayar dan sebayarnya 1,7 juta penonton ya kalau nggak salah keluarga Cemara 1. Iya, dan kan promo tuh. Saya ingat banget keluar bioskop lewat pintu belakang, kita cinema visit sama Ringo saya waktu itu. Ada bapak sama istrinya sama 2 anak perempuan. Kebetulan komposisinya kayak Cemara. Iya. Dan kebetulan dia ternyata supir ojol. Oh, relate banget tuh habis nonton. Lihat Ringo, nangis bapak-bapaknya meluk Ringo. Wow. Makasih ya Pak, saya juga sering marahin anak saya kayak gitu. Wow, oke. Dan dia nungguin sampai semua orang habis, sampai kita keluar, terus cuma mau meluk Ringo, meluk saya. Terus bilang makasih udah bikin filmnya. Pertemuan-pertemuan gitu tuh yang bikin kayak Iya. apa yang saya tulis pagi-pagi di rumah dan lanjut di kafe itu nanti akan berakhir di pertemuan-pertemuan kayak gitu tuh sama orang. Jadi selain waktu, uang, segala macam, batin gitu. Jadi kayak ada rasa, aduh pastikan kepercayaan orang gitu itu terbayar ya, karena film kita bisa terlibat dalam pergumulan batin orang yang kita nggak kenal sejauh itu ternyata. Yang kita nggak kenal sejauh itu, sama kita nggak tahu di titik mana dia bisa kena kesentuhnya. Bener. Iya kan, jadi ini menarik. Sekarang kalau ngobrolin tentang sekolah filmnya pada saat itu 2012 lulus dari FFTP IKJ 2007 berarti ya? Masuknya betul. 2007. Nah ini ada cerita menarik nih buat yang lagi nonton bersinema. Jadi 2005 sampai 2007 di SMA itu bareng sama teman-teman SMA tuh bikin ala-ala organisasi film gitu. Namanya HSCO, High School Cinematography Organisasi. Malu banget namanya gitu. Kita ngumpulin anak-anak SMA di Jakarta untuk bikin film. Jadi gue dari SMA 4, ada teman-teman dari SMA 77, terus SMA 1, banyak beberapa SMA 3 gitu, kita gabung SMA 31 gitu. Nah, terus kita ada satu mentor anak FFTP IKJ 2003. Namanya Sarip Daki. Ya, Sarip Daki, Derry. Nah, karena waktu itu di rumah ada temen yang temennya di IKJ. Nah, dia sering main tuh di lingkungan. Nah, gue zaman SMP sering main sama SMA tuh main sama orang-orang ini yang senior lah, kakak-kakak. Dicekokin terus karena suka sama film, nonton film apa segala macam, dicekokin terus. Udah, lu harus masuk IKJ, ya gitu. 2007 pada saat lulus, jadi kita ternyata sangkatan 2007 itu mau masuk IKJ tapi nggak punya duitnya pada saat itu. Cuman gue dengar cerita Mas Andi waktu pas di Radit sempat cerita kan, itu story-nya juga luar biasa tuh. Dan gue percaya ada wave di mana teman-teman lingkungan di sekolah tuh penting untuk berkarir ke depannya. Betul. Kan ada wave UI nih, wave UI nih Gina, ya kan, terus TB di Mas Brojo, Angga Sasongko, itu kan itu wave UI 2003an 2005 tuh ya. Nah terus ada wave IKJ sebelumnya Mas Riri, ada geng gitu kan, dan sekarang ada Yandi IKJ gitu. Nah ini gue penting banget, jadi pada saat itu akhirnya nggak jadi masuk IKJ. Tapi udah jadi waktu itu jadi asisten editornya si Sarip Daki offline, belajar karena pengen banget masuk ke FFTV IKJ. Ri ajarin dong gitu. Jadi apapun deh gitu. Ya udah lo, dia dapat kerjaan offline terus ikut syuting ke teater kecil. Jadi udah akrab dengan tim, dulu rumah di Senen juga. Walah dekat banget. Iya, tapi rezekinya belum ke situ pada saat itu. Nah, di sekolah kebentuk seorang Yandi Lawrence tuh seperti apa? Pengen tahu karena kan gue nggak mengalami akhirnya masuk ke IKJ. J-nya sama tapi UNJ. J-nya sama tapi ini guru, jadi guru. Tapi gue doang yang jadi MC kayaknya. Nah, pengen tahu seorang Yandi Lawrence tuh terbentuk di IKJ tuh seperti apa sih, dengan lingkungan yang memang udah akademi iya, tapi industri juga kan. Iya. Nah, itu gimana seorang Yandi Lawrence terbentuk di IKJ? Gimana ya? IKJ itu saya tuh nggak pandai bergaul sebenarnya, beneran. Maksudnya nggak tahu cara approach orang. Kalau lihat teman-teman bisa approach orang tuh kadang, gimana caranya ya gitu. Jadi dulu tuh kuliah pulang gitu. Dan mungkin karena dari kota Makassar, jadi
Di SMA selama di Makassar tuh saya tumbuh di lingkungan yang cukup diskriminasi rasnya tinggi. Oke. Gitu. Jadi kayak kalau pulang sekolah pencet bel berharap cepat dibuka. Kadang kalau kelamaan dikit tuh anak lain lewat tuh lihat saya Chinese digebukin. Wow. Simply karena ya Chinese aja. Nggak ada alasan apa-apa tuh Nggak karena ada, itu iya. aja. Woi Cina, woi sikat gitu. Begitu. Oke, terus. Jadi dunianya dari zaman dari lahir sampai SMA tuh cuman sekolah, lapangan basket, ke gereja, ngantar roti ke warnet-warnet, udah gitu. Nggak bisa main kemana-mana. Begitu lanjut ke IKJ, ternyata IKJ gitu Iya. sama aja gitu jadinya. Loh, jadinya kayak tahu Yandi nggak? Yandi mana? Yandi yang Cina. Karena sangkatan FTV saya doang yang Chinese gitu. Karena kan harus ada biasanya sebutan tuh ya, julukan di angkatan supaya jadi Iya, lebih iya. kenal. Dan diskriminasinya tuh nggak enak gitu. Maksudnya bukan yang manggil lu Cina karena akrab gitu, karena nggak suka. Dan di IKJ masih jalan. Pada saat itu ya. Di tahunku, saya nggak tahu sekarang. Jadi makin terisolasi gitu. Jadi dan karena merantau, jadi benar-benar cuman kayak ya udah merantau ke Jakarta, pengen jadi sutradara, sekolahnya film. Saya tuh nerjemahin apapun yang keluar dari mulut dosen saya itu penting. Oke. Gitu. Kayak karena perjalanannya cukup spiritual, saya tuh percaya Tuhan tuh nitipin knowledge lewat dosen-dosen. Jadi apapun yang mereka bilang tuh Penting matters. ya. Jadi semuanya dicatat, semuanya dicari tahu. Tapi sekeras-kerasnya pun saya belajar, IP-nya juga nggak tinggi-tinggi banget, kayak cuma 3,3. Itu gitu. tinggi sih Mas. Lumayan lah di atas 3 lah. Suryana Paramita itu 3,9. Itu luar biasa Menurut itu. saya itu baru tinggi. Itu baru tinggi. Oke, terus Iya, jadi lebih ke gitu sih, kuliah pulang, terus pokoknya kalau dosen ngomong apa semua dicatat sebagai yang penting. Kadang-kadang ada pelajaran yang kita nggak ngerti buat apa. Bagi saya nggak, ini pasti penting. Punya curiga yang baik gitu. Kayak mungkin suatu hari ini berguna. Berguna, iya, nggak saat ini sih, tapi nanti gitu ya. Berdarah-berdarah sih belajarnya, tapi ya jadinya kayak gitu sih. Dan IKJ itu di zaman itu saya nggak tahu sekarang, kulturnya tuh mirip kayak production house, tapi kebetulan akademik aja. Jadi makanya tadi nyebut nama senior Daki gitu 2003, beneran tahu. Iya kan, karena lingkungannya waktu itu angkatan masih kecil, sedikit. Jadi kita tuh selalu bisa tahu 2005 director film siapa aja. Iya. 2004 siapa aja dan lagi bikin proyek apa, TA-nya mau tentang apa. Benar. Jadi kadang kalau di kantin tuh mereka lewat, lihat tuh si abangnya itu, dia kan mau bikin film ini, film sebelumnya kan ini. Jadi adoring gitu. Jadi sampai sekarang kalau ketemu senior tuh kayak wah. Karena majornya Sarip Daki atau Riri itu penyutradaran juga tuh. Iya. Iya kan, penyut juga. Oh jadi ada, yang ngelihat angkatan atas tuh jadi emang. Iya, selalu di junior tuh kalau sidang filmnya terbuka, kita tuh masuk nonton filmnya, terus lihat cara dia menjawab, biar tahu isi kepalanya. Gitu. Jadi ngefans sama banyak senior gitu. Jadi ada insting di batin kalau lagi acara atau lagi apa ketemu sama senior, saya ngerasa badan saya nyusut gitu, kayak jadi junior student film lagi, kayak bang gitu, kayak ada kesungkanan itu. Masih kagum sampai sekarang. Masih kagum ya. Dan di industri kan akhirnya kan banyak juga ketemu senior-senior dan lain-lain. Nah, ketemu sama Mita berarti di kampus juga atau gimana? Iya, sama Mita susah angkatan. Ketemunya gara-gara sama-sama jadi asdos. Setelah lulus kita langsung jadi asdos. Mita jadi dosen, Mita lanjut S2 langsung. Dan karena waktu itu pengajar angkatan kita cuman saya dan dia, jadi kalau jam istirahat tuh ya saling cari buat ngobrol apa, ngobrol sama sharing. siapa, ya ngobrol banyak lah di situ. Jadi banyak ngobrol. Karena banyak ngobrol dengan pertemanan, terus akhirnya berbisnis bareng kan jarang yang bisa seklik itu juga kan. Nah itu gimana, karena gue beberapa kali nyoba juga pertemanan, terus nyoba bisnis, ternyata nggak semua bisa berjalan lancar gitu. Ada aja yang emang cocoknya temenan aja nih gitu. Nah itu gimana pada saat ngobrol Mita untuk bareng-bareng punya visi yang sama di Cerita Films? Setelah mempelajari dari pengalaman dan banyak belajar dari mentor bisnis, di gereja itu ada jemaat lain yang jauh lebih senior, terus suka bikin kelas mentoring entrepreneur gitu lah gitu. Jadi banyak dengar, banyak nanya. Dia ngajarin kayak alasan bekerja sama yang paling rendah itu katanya karena uang. Gitu. Ketika kita bikin perusahaan, kalau bisa dia menjawab kekurangan yang kita nggak punya, gitu. Terus bla bla dan seterusnya. Jadi waktu mau cari partner tuh rasanya kayak nikah lagi, tapi dalam bisnis gitu. Jadi ngobrol karena udah kenal Mita lama, jadi nggak sulit buat ngeceklis semua hal itu. Kayak visi
kecintaannya sama film kurang lebih sama. Oke. Cara angle melihat filmnya ya gitu. Terus punya integritas gitu, fair, jujur. Karena saya punya impian waktu bikin PH tuh pengennya bikin cerita yang baik, tapi dikerjakan dengan cara yang baik juga. Oke. Maksudnya kita punya visi berusaha untuk nggak segera apa ya? Aduh saya nggak tahu bahasa lainnya. Iya. Nggak buru-buru mau kaya. Ya proses yang jadinya sangat penting ya. Proses dulu karena percaya caranya bener dulu. Berusaha kru tuh jangan underpaid, jangan telat bayarnya, jangan kerjanya overtime sebisa mungkin gitu. Dan proses kerja tuh berusaha memanusiakan orang, dan proses kreatif tuh diutamakan nomor 1. Hal-hal itu yang kita cari sih. Sebenarnya waktu model sama Mita juga sampai nanya, Mita, lu ngelihat hari tua lu kayak gimana? Wow, udah ngobrolnya udah sejauh itu. Udah nanya kayak gitu. Ya mirip orang mau nikah. Kayak nanya, lu membayangkan lu 10 tahun ke depan kayak apa gitu. Iya, lu membayangkan 5-10 tahun ke depan lu kemana-mana naik Alphard nggak atau apa gitu-gitu. Kalau jawabannya iya gue pengen gitu, ya kayaknya malah nggak cocok gitu. Bukan karena saya nggak suka Alphard. Betul. Iya, tapi itu kan patokan Betul, kan, pengen kayak bentuk seperti itu. Kita nggak anti kemapanan, tapi yang kita mau bicarakan tuh visi yang lain dulu. Tapi kita percaya kalau sesuatu dikerjakan dengan baik, bertanggung jawab, nanti upahnya ngikut gitu. Yang penting prosesnya ya. Prosesnya bener. Ini diterapkan nggak di proses pencarian teman-teman tim produksi dan aktor di Satu Kakak Tujuh Ponakan? Ngobrolnya visinya dulu, pengen tahu apa segala macam gimana. Bener paralel sih sebenarnya dia. Jadi kayak kita tentu tidak mengesampingkan skill. Itu penting banget karena skillnya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Mirip kayak kita mau bikin squad pemain bola. Oke. Kayak sejak Just a Dove ke Satu Kakak ke Sore, saya selalu kerja sama production design namanya Dita Gambiro. Iya, Dita Gambiro selalu bersama ya so far. Akhirnya selalu bersama. Persis sebelum chatnya mulai, saya masih podcast kita mulai, saya masih chat sama Dimas. Dimas tuh di OP ku dari semester 1. Dari semester 1 kuliah? Iya, udah 17 tahun bikin film bareng gitu. Wow, oke. Udah enak banget lah gitu. Dan udah sulit membayangkan bikin film kalau nggak sama Dimas. Kita berdua itu punya kelemahan. Kelemahan kita tuh di tekstur sama warna gitu. Karena Dimas orientasi sinematografinya itu ke emosi, ke acting. Jadi bukan visual driven. Tentu saja dia memikirkan visualnya, tapi kalau ngobrol sama Dimas tuh selalu bahas adegannya apa, rasanya apa, gimana gitu. Pivot scene ini di siapa di scene ini siapa yang merasakan sebenarnya, penonton tuh mau rasain siapa. Nah itu nanti ditranslate ke masternya dari sini kali dia berarti ya. Karena paling impactful supaya kalau kita close up bla 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 atau gerakannya dan seterusnya. Kadang-kadang saya sama Dimas kalau acting adegannya udah bagus, kita tuh mudah compromising sama visual. Aneh banget memang kita berdua. Karena Dimas juga selama kuliah nongkrongnya sama saya, sama director. Jadi bukan, dia selalu bilang gini, saya kayaknya lebih suka kalau orang habis keluar bioskop nonton film saya kan, mereka komentarnya filmnya bagus ya, daripada sinematografinya bagus ya. Kalau mereka bilang sinematografinya bagus, berarti selama nonton mereka nggak ini filmmaking. Tapi kalau mereka bilang filmnya bagus, ya udah larut aja. Larut dalam satu paket gitu ya. Berarti sinematografiku kawin sama penyutradaraanmu. Wow, Jadi nggak nonjol, sama menghilangkan keakuannya. Nah, waktu kita mulai kerja sama Dita, sampai kita bahas Satu Kakak tadi, chat ini, kita masih bahas Dita. Halo Dita. Hai Mbak Dita. Dimas tuh bilang gitu kayak apa yang Dita rancang dalam visual, warna, tekstur, taste-nya Dita, itu tuh kalimat Dimas itu menyelamatkan visual kita seluruhnya. Bahasanya menyelamatkan. Bahkan sampai menyelamatkan. Saya Dimas tuh appreciate Dita sejauh itu. Dan saya bilang kayak, iya Dita itu missing puzzle kita hampir 4-13 tahun kerja bareng gitu. Maksudnya nggak nemu temen satu yang idealismenya tuh melengkapi kita gitu. Nah, area skill itu tuh penting tetap diutamakan. Tapi yang sama pentingnya tuh paralel juga, apa saya bilangnya ya, frekuensi orang gitu loh. Pacing atau frekuensi sih. Frekuensi. Iya, frekuensi. Gitu, ngobrol. Dan menurutku seniman tuh perlu ego, tapi egonya, saya takut terdengar judgmental, perlu ego yang sehat gitu. Karena kalau enggak tuh susah banget. Contoh, ini kenapa saya, salah satu dari sekian banyak alasan kenapa saya nyaman kerja sama Dimas. Saya kalau traveling sama Dimas, waktu kita pernah ke film festival, kan foto-foto tuh, ke luar negeri, gitu. Foto-foto saya tuh selalu sinematik.
Oke. gitu. Oh, Dep nyaman. Begitu gantian foto, miring lah, nggak fokus lah gitu. Framing motret tuh Dimas pasti lebih bagus. Tapi Dimas percaya apa yang lebih bagus belum tentu lebih benar. Jadi kalau Oke. Jadi kalau bikin shot selalu generate-nya dari saya dulu. Dim, saya tuh ngerasa dari sini-sini karena adegannya segini-gini gitu. Dimas mungkin bisa kasih pendapat sedikit dan segala macam. Ada tuh dia kejadian-kejadian kayak kita udah mau tag tapi saya kayak Dim, udah set semua nih, udah siap, pemain udah masuk. Dim, kayaknya saya salah deh naruh shotnya. Kayaknya enakan dari mana ya? Sebentar ya Yan. Guys, tahan bentar ya. Dimas mikir. Dia ngelihat ke arah lain. Dia panggil tuh asisnya, pindahin sini. Kamera dipindahin, berat kan? Iya. Pindahin segala macam. Saya lihat framenya. Dim, kayaknya enakan saya yang tadi deh. Nggak gak? Kan awalnya saya bilang punya saya nggak bagus. Betul. Tapi dia usulin udah repot-repot. Setelah saya pindahin, saya masih punya ruang aman tuh. Dia bilang, Dim maaf ya, kayaknya enakan tadi. Dan Dimas tuh akan dengan cepat. Kenapa Yan? Karena gini. Iya sih. Ya oke. Yuk. Oke. Kalau egonya nggak sehat kan ada keakuannya jadi kayak gua kan udah bikin capek pindahin gitu. Iya, saya sepakat sama Dimas dan Dita dan Mita dan hampir semua head departemen itu kayak harusnya struggle kita kalau syuting itu cuma satu. Gimana kita bikin film yang tepat, bagaimana bikin film yang bagus, gimana ngertiin adegannya dengan akurat gitu. Tapi ego kita satu sama lain tuh kita trustnya aman banget aja udah. Wow. Sehat banget. Itu tuh yang sulit tuh. Yang sulit ya benar. Itu sampai ke pemain. Oh. Jadi brief saya siap ketemu pemain yang baru pertama kali kerja sama saya. Saya selalu bilang kayak gini. Setelah perkenalan tentunya saya akan bilang yang saya paling pengen sebenarnya dari kerja sama kita adalah please jangan acting untuk impress saya as a director. Ciko di episode sebelumnya bilang gitu tuh. Gue dibilang gitu, jangan impress gue sebagai sutradara kata dia. Jangan coba membuktikan apa-apa ke saya. Enggak, jangan di situ. Saya sampai bilang, saya selalu bilang gini, bagi saya pemain tuh kayak anak. Waktu kita casting dan saya bilang yes, kamu juga bilang yes, itu hari dimana kamu lahir. Kamu belum eksekusi satu take pun, saya udah bangga kita jalan bareng. Saya udah bangga kamu lahir. Gitu. Saya bilang itu juga ke anak saya gitu, kayak papa bangga kamu nggak ngapa-ngapain aja, papa tuh bangga. Kamu tidur, papa lihat wajahmu, nafasmu, dadamu naik turun, apa saja kita tuh mesmerizing kan. Yes, betul. Iya, anak tidur gitu. Nah, aktor tuh menurutku begitu. Karena menurutku orang tuh mencapai kemampuan terbaiknya bukan karena dituntut, tapi karena diterima dulu. Sepakat lagi. Iya lagi, bener. Terus. Karena kalau pemain tuh berusaha impress direkturnya acting supaya, ya tentu pujian tetap saya lakukan gitu karena memang bagus gitu. Tapi kalau di hati teman-teman aktor tuh, dan ini adalah bukan hal yang saya salahin, ini tuh kelumrahan yang dimengerti, common terjadi gitu. Karena kan kita lanjut take apa enggak tergantung director bilang good apa enggak. Jadi sistemnya itu enggak sengaja bikin banyak aktor tuh akan jadi mau impress directornya gitu. Karena saya bilang sama teman-teman, ini tuh bukan tentang saya gitu. Ini tuh tentang kita sama-sama ngertiin. Tentu saja saya punya visi terhadap scene pencapaiannya gitu. Tapi please ngomong kamu ngerasain apa. Saya tuh pernah bikin film Dias dan begitu udah nonton, udah bikin web series. Nonton jadi saya tuh ngerasa kurang peka mengerti karakternya dan udah nggak bisa dirubah kan udah jadi. Karena udah jadi. Sensasinya itu dia, rasa bersalahnya itu tuh kayak saya ngomong ke kamu, ke semua orang bahwa saya bangga banget anak saya udah kuliah kedokteran bla 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 gitu. Dia nyaman, saya arahkan dari kecil sampai terus turn out saya dengar dari temannya dia bilang, "Om, tahu nggak? Anak Om tuh sebenarnya mau jadi musisi." Bukan mau dokter. Aduh. Wah, itu kan hancur banget ya. Iya. Waktu saya nonton saya nggak bisa cerita web series yang mana. Saya nonton ada adegan-adegan di mana saya ngerasa, aduh ini tuh nggak humanis. Saya tuh gagal ngertiin manusia karakter ini nih. Seandainya saya punya waktu lebih banyak, seandainya saya punya kepekaan yang lebih tajam, kayaknya keputusan adegannya nggak kesini. Karena logikanya dengan karakter yang dibangun harusnya dia kesini. Ya, tapi kan di momen itu jadi nggak bisa sandai karena kan proses ya kan Mas. Iya kan, jadi memang ya udah ini terjadi gitu, tapi kedepannya jadinya diperbaiki dan itu lumrah terjadi jadinya ya. Bener, akhirnya sama aktor tuh berharapnya kita lebih banyak coba ngobrol. Karena waktu nulis kan, saya kalau nulis tuh dia selalu peragain adegannya. Oke. Dialognya dia lafalkan. Karena kadang kalau dibaca pakai suara kepala, dialog tuh terdengar bagus kayak kita baca novel. Coba diomongin, kok nggak enak? Nggak enak betul. Kok eksposisional ya? Dialognya itu berusaha menjelaskan plotnya, atau rasanya nggak lumrah, atau terlalu berusaha dramatik sampai nggak humanis. Iya.
Coba diucapin. Tentu saja dengan kemampuan aktingku yang terbatas sekali. Yes. Nah, waktu sampai di aktor, lah yang jago akting kan mereka. Iya, ranahnya dia nih. Iya, kenapa kita nggak diskusi? Coba dipertemukan apakah saya adalah bapak-bapak tua sok tahu depan laptop waktu itu tentang kejadian-kejadian ini gitu. Pertemukan dengan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Tapi sebelum ada di titik itu, aktor harus tahu dulu apa yang pengen dirasakan. Iya. Dengan visi dari director dong pastinya. Betul, dan dengan model kerja kayak gini, egonya harus sehat semua. Iya, jadi menyamakan. Jadi balik lagi ke yang part awal, ego sehat dulu. Baru diskusi ini bisa terjadi dan tanpa harus mengaku-akui gitu kan. Benar, Chico tuh siapa yang pernah nanya ya? Freya itu pernah nanya, Kak, ini adegannya gini. Kenapa ya? Oke. Penyebabnya gini. Saya diem, terus jawabannya gini, Freya, pertanyaanmu tuh bagus banget. Oke, Kak Hendy belum tahu jawabannya. Dan itu nggak apa-apa sutradara Nggak apa-apa. bilang gitu ya. Nah, kalau pemainnya punya persepsi, director sudah tahu segalanya, kan bisa ilfil ya. Betul. Kok Kalau nggak tiba-tiba tahu? dapat jawaban nggak tahu. Iya, dia siap nggak ya? Tapi kan kalau nggak tahu, ya kita cari bareng-bareng yuk. It's a good question, gitu. Cari bareng-bareng gitu. Ya, karena kan di 1 Kakak 7 Ponakan ini kan banyak ya. Berarti yang tadi Mas yang diceritain adalah lo nggak boleh hanya cocok dengan kayak sama produser aja, tapi setiap head departemen juga pacing, ego dan lain-lainnya itu harus sama gitu kan. Iya. Berarti kan PR-nya jauh lebih banyak nih. Ya, Berarti kan lu tahu ukurannya gue harus bekerja jauh lebih keras dari yang sebelum-sebelumnya mungkin dengan karakter-karakter yang lebih banyak, Mas. ya. Dan itu emang oke, gue siap dengan konsekuensi itu gitu. Demi terjadinya proses yang semenyenangkan itu di proses produksinya. Menikmati sih, udah sampai di tahap menikmati. Maksudnya begitu ketemu sama pemain-pemain, setiap orang tuh ada momen-momen di masa kita reading tuh ada salah satu pemain tuh mengalami struggle buat deliver adegannya, Oke. gitu. Dan saya tuh ngeh bahwa oh dia struggle karena adegan ini keputusan karakternya terlalu jauh dari karakter aslinya, dia susah relate nih, gitu. Saya ajak keluar dari ruang reading, Ya. saya tanya gitu. Saya tebak kayak karakter asli kamu tuh kurang, maafin saya kalau salah ya, Iya, saya iya. bilang gitu. Karakter asli sebelah sini ya, gitu. Kamu selama ini persepsinya tentang bapak tuh begini ya, nangis anaknya. Gitu, iya Kak, gini-gini. Saya bilang nggak apa-apa, kita berusaha ya, gitu. Saya bilang bagi saya, ini saya jujur waktu itu, sampai sekarang saya jujur, saya bilang kalau sampai kamu nggak bisa achieve adegannya, menurutku beneran nggak apa-apa. Toh yang kamu deliver tadi itu bagus juga in other way. Ya. Saya akan rubah scene sebelumnya saya akan ganti scene depannya kalau delivermu kayak gini. Wow. Dan Oke. dan nggak apa-apa kalau kamu achieve-nya sampai sini. Jadi apa yang saya bilang tentang anak, tentang jangan buktiin diri itu tuh dapat diaplikasikan. Saya bilang lebih baik saya adjust adegannya semua kalau kamu deliver segitu, nggak apa-apa, jangan takut. Tapi bagi saya, Ya. kalau dalam proses ini kamu jadi mengerti apa yang kamu jalani belasan tahun itu mispersepsi, dan karena kita syuting ini kamu jadi ngerti. Ya. Bagi kalian itu lebih penting. Nah, nggak, Oh, bagi iya, saya iya. iya dong. Iya. Hidupnya lebih penting dari film ini dong. Betul. Iya, hidupmu lebih penting dari film ini. Jadi kalau kamu bisa belajar sesuatu dari proses ini, tapi kamu nggak bisa deliver, beneran kayak ini nggak apa-apa. Karena untuk dia personal itu jauh lebih penting. Iya. Dan nggak apa-apa, bukan mengorbankan ya, tapi membuat pencapaian ini tuh disesuaikan dengan apa yang terjadi sebelumnya dia di scene-scene lain gitu. Yes. Ya, maksudnya film dramatic feeling tuh bisa di-adjust. Iya. Infinite. Gitu. Tapi hidupmu kan cuma sekali. Wah, iya. Gitu. Jadi iya, lebih penting hidupmu. So, kenapa saya bilang itu? Bukan bentuk manipulatif, tapi Iya. ketika saya tidak sengaja reveal kehidupan pribadinya, ya saya jujur mengungkapkan bahwa saya berharap kamu lebih resolve personal life-mu daripada apa yang ada di scene dulu. Oh iya, Gitu, betul. ya betul. karena ini jauh lebih penting. Ya udah, balik, coba jalan scene-nya. Wah. Gitu. Jadi mestinya di sininya kelar dulu nih ya, di dirinya masing-masing dulu juga ya. Iya. Oh iya. Jadi sampai sekarang kalau ketemu anak-anak itu, ketemu tuh meluk beneran sayang, karena proses ini tuh terjadi di setiap anak gitu. Berarti pencapaian dia untuk karakternya tetap dapat, tapi pencapaian dia personal juga ke-solve. Iya. Jadi dapat dua-duanya. Iya. Dan ini terjadi proses pendekatan ini dari mana, Mas Yandi? Maksudnya lu di build emang begitu dari senior atau berproses?
Karena kan ini nggak semua loh mendapatkan treatment seperti ini gitu. Karena treatment ini kan beda sebagai, apalagi di project yang 1 Kakak 7 Ponakan ini gitu. Ini prosesnya dari mana sih awalnya lo bisa tahu setouch itu? Makanya jadi gue udah nonton filmnya kemarin sebelum kita interview ini, diminta nonton. Oh iya, dan gue happy banget saat dikasih kesempatan untuk lihat dulu. Jadi gue juga punya perspektif dan tahu gimana kan. Dan satu kata yang keluar setelah menonton sebelum kata-kata lainnya adalah ini manusia. Gitu. Nah kan berarti lu kayak mendapatkan pencapaian kayak oh iya nih manusia itu ya gitu. Itu gimana Mas? Apa emang ini gue kagum dengan sikap lu terhadap tiap karakter di 1 Kakak 7 Ponakan ini gitu. Mungkin kalau dia nanya tadi sih keingetnya di ini sih, saya karena lingkungan dari kecil sampai gedenya terbatas sekali. Interaksi sosial saya paling banyak akhirnya tumbuh besar di lingkungan gereja. Oke. Gitu. Oke. Saya Kristen kan, dan kalau teman-teman punya gambaran kan kalau ibadah Kristen tuh kan banyak yang istilahnya itu pelayanan gitu. Iya, Ada yang pegang kamera, ada yang jadi usher, dan itu semua jemaat gitu. Itu kan pelayanan itu kayak bekerja gitu loh. Nah, saya tuh dibesarkan dengan value. Kadang-kadang kalau kita lagi sibuk kuliah, lagi sibuk kerja dan gak bisa support di gereja, mentor-mentor di gereja tuh punya value yang sama. Selalu bilang kayak gini, Yandi, lebih penting hidupmu daripada apa yang kamu bisa berikan ke gereja ini gitu. Apa daripada yang kamu bisa berikan ke Tuhan. Tuhan itu lebih care sama personal life-mu daripada yang kamu bisa berikan. Karena sebenarnya Tuhan gak butuh kita, yang butuh Tuhan gitu kan. Kebalik, yes, iya, kan? Exactly. Jadi selalu diajarinnya hidupmu tuh lebih penting dulu. Kalau hidupmu jalan, kamu berlimpah, pasti kamu memberi. Iya. Gitu. Nah, yaudah saya apply itu ke kerjaan kehidupan sehari-hari gitu. Ketika kita bekerja dengan sesama seniman, kolaborasi perasaan segala macam, selalu taruh kehidupan teman kerja kita tuh di atas filmnya. Iya, gitu. Oh, itu turunannya bisa jauh banget tuh ya. Jauh banget, bisa bener. kayak ya salah satunya misalkan gue ngambil contohnya syuting sehat gitu. Misalnya syuting sehat nih, misalkan gak terlalu larut. Itu kan kepentingan dia untuk ketemu keluarganya jadi lebih penting dibanding filmnya. Waktu dia sebagai seorang ayah ketemu anak-anaknya di saat malam. Dan itu jadinya bisa sampai ke situ efeknya tuh Mas. Iya, ada salah satu kru yang turbulence hidupnya selama syuting 1 Kakak. Dan saya sorry sama saya di tengah break makan malam. Yan, sorry ya, gue lagi gini-gini ada masalah sama anaknya. Gitu, saya bilang sama dia, jujur banget saya bilang, kita udah kerja sering berkali-kali dan kamu tuh selalu performanya tuh bagus gitu, beri kontribusi bagus terhadap produksi. Tidak adil buat saya menikmati bertahun-tahun kerja sama kamu, menikmati kebaikan yang kamu berikan. Sekarang kalau kamu kurang karena lagi ada masa pribadi, nggak adil kalau saya ngejudge kamu dari kejadian ini. Iya, dari hanya satu, kalau main bola nggak adil hanya ngejudge dari satu pertandingan. Yes, dari 1-2 blunder gitu. Ya ayo kita obrolin gitu. Apa kekurangan yang kamu berikan ke produksi, kita bisa cari solusinya. Tapi please ayo kita bahas aja itu kenapa di rumah anak-anak kenapa. Gitu. Jadi kayak memang dengan sengaja bangun pertemanannya gitu. Tanpa ada niat, dengan kerjasama dengan pertemanan yang baik, nggak ada. Ya, emang kita keluarga kok nggak di situ soalnya ya. Maksudnya bukan untuk tujuan memanfaatkan lah gitu kan. Iya dia sampai kadang tuh kalau lama nggak syuting akhirnya mau preps gitu ya, ketemu mereka anak-anak datang satu-satu ke kantor. Saya tuh menyadari diri saya sampai di satu titik tuh bahkan sampai suka lihat looknya teman-teman. Kayak dia datang tuh kayak hey, suka lihat parasnya, laki perempuan ya, kayak hey sini gitu, seneng kita bisa bareng-bareng lagi gitu. Wow, ini proses yang ternyata berproses tuh panjang ya, dan menikmati proses itu, dan jadi kayak ya bikin film tuh sebenarnya nggak mudah jadinya ya. Karena sisi humanisnya, akhirnya sisi personalnya tetap harus dikedepankan. Karena kalau dari film ini ya, dari 1 Kakak 7 Ponakan, Mas Yandi, gue nggak tahu gimana akhirnya, tapi puzzle dari tiap masalah yang dimiliki oleh masing-masing karakter itu bisa, bukan relate bahasa saya tadi kalau Chico sempat cerita, lu bisa tetap masuk dari sisi yang lain-lainnya itu gitu. Kadang lu masuk sisi kehilangan ini dari si A, tapi lo dapat kekosongan pertemanan atau persahabatan dari si B, percintaan dari si C gitu. Nah itu kebaginya by design di 1 Kakak 7 Ponakan ya kan, banyak karakternya. By design atau memang lo ikutin gimana karakter ini berjalan akhirnya? Karena menarik, setelah nonton lo akan kaget karena
si Ais misalkan, ada nih gue momen sama Ais tuh ada kena dikitnya. Woko ada gue kena juga gitu. Nah ini emang lo by design lo pecah-pecah punya karakter masing-masing atau dengan masalahnya ya gitu. Karena satu kakak kan kompleks, pemainnya banyak, masalahnya rumit gitu, keluarga gitu. Gimana Mas Andi? Wah, ini pertanyaan sulit sekali nih dia. Kalau saya coba bayangkan bagaimana ya prosesnya bisa pecah-pecah bagi tiap anak tuh punya perspektif. Agak sejujurnya kesulitan sih nemu jawabannya. Kayak hampir bisa dijawab semacam kayaknya terjadi begitu aja. Gitu, tapi saya juga nggak percaya sama jawaban saya sendiri, kayak masa nggak bisa dijelasin. Mungkin karena saya ngajar kali ya, kayak semua harus bisa dijelasin. Tapi sampai sekarang belum nemu gitu. Mungkin faktor yang paling kebaca paling sekarang adalah masih bentuk kecurigaan. Kecurigaan tertinggiku adalah kayaknya saya cuma meneruskan apa yang mendiang Mas Wendo tulis gitu. Yes, karena IP ini dari Mas Arswendo Atmawiloto ya. Kayaknya subconscious dan karena saya belum bisa jelaskan, curiganya pasti terjadi karena prosesnya subcon. Nonton 60 episode, nyerap karakter, terus ketika dibawa ke masa modern dengan struggle yang sama. Teman-teman nanti kalau nonton sinetronnya entah di mana, Ima tuh sebenarnya seumuran Nina, nggak jauh. Sengaja saya tarik jadi bayi iya di sini. Karena pengalaman saya pribadi, fatherhood tuh lahir dari taking care dulu. Anak saya istrinya waktu hamil, itu pengumumannya 31 Desember. Saya tinggal di apartemen di Basura, kembang api cudur-cudur, sinematik itu. Pas saya hamil, saya itu kayak gitu. Dan ada kembang api. Iya, dan bingung karena kepala tuh kayak, Yan kamu jadi bapak, happy dong? Ya happy, tapi nggak tahu rasanya. I see. Ada di satu-satunya akses mencintai If, nama anak pertama saya If. Itu tuh pure dari saya cinta banget sama istri saya, dan manusia ini ada dalam perutnya hasil dari hubungan kita berdua. Itu aja aksesnya. Konsep cinta anak itu nggak ngerti. Karena saya belum ada di perut. Jadi sayang iya ada di sini, iya nah papa kan nggak ada rasanya. Begitu lahir, bahkan waktu nunggu lahir saya tuh di ruang tunggu tuh sempet nangis karena kayak wah rumah sakit ini setelah 9 bulan kita bolak-balik akhirnya. Hari ini tiba. Saya tuh mikir kalau saya lihat anak saya pasti pecah nih karena udah nangis. Atas nama anak Riverina gitu. Oh saya lihat anak tuh bingung. Kayak gimana ya? Nah seminggu pulang ke rumah, sebulan taking care anak sampai gede, tumbuh tuh perasaan. Tumbuh dan tiba-tiba terbentuk tuh ada akses mencintai If yang nggak perlu lewat mamanya, kayak ada jalurnya sendiri, udah ada kamarnya sendiri di hati. Nah saya berpikir satu kakak tuh kan bagaimana mungkin waktu saya nonton Mas Wendo kan gitu ya, kayak bikin Cemara episode 1 Cemara itu udah miskin. Iya betul. Terus jadi tukang beca kan langsung ya. Ketika mau bikin filmnya kan kayak Mas, ada orang karakter sebaik Abah tuh gimana? Gimana ada karakter anak perempuan sulung pertama sebaik Eis? Bikinnya sendiri. Bikin jadi film harus bikin original. Nah sama satu kakak itu episode 1-nya keluarga ini tuh udah settle down. Udah dengan kondisi satu kakak 7 ponakannya ya. Sandi Nayawan tuh dulu ya. Udah, dan episode 1 ya kecuali Ais, episode 1 kedatangan Ais kayak gitu. Tapi sisanya keluarga ini tuh di jalan. Bagaimana mungkin ada seorang paman usia 28 29 gitu punya hati segede itu. Gitu. Saya ya karena kebingungan cuma punya pengalaman sendiri. Proses fatherhood di hati itu saya tembakin ke Moko Ciko hari ini. Solusinya apa? Ya Ima jadiin bayi. Karena itu momen dan rasa itu tuh yang pengen disampaikan. Benar, di saat yang sama kayaknya ini nggak spoiler karena ada di trailer. Karena bayilah maka kuliahnya Moko nggak bisa lanjut kan. Kalau di sinetronnya juga Hendar Moko itu juga adalah seorang yang berbakat tapi kayak dalam karir tuh kayak telat dia. Di umurnya dan kemampuannya harusnya dia udah tinggi banget tapi dia kayak start over. Apa yang terjadi ya? Nah kalau di zaman sekarang saya pikir ya satu-satunya hal yang mungkin mencegah dia nggak bisa berangkat taking care bayi, nggak bisa ditinggalin. Ya udah pas deh, ya udah plot membuat Ima jadi bayi itu berguna buat planting the fatherhood heart di hatinya Moko, tapi juga buat eksternal jaga dia nggak kuliah. Udah jalanin. Lanjut ke pertanyaan tadi ya, kemudian semuanya jadi efek domino gitu. Apa yang terjadi kalau Imanya jadi bayi? Apa yang terjadi kalau semua karakternya Mas Wendo hidup di zaman sekarang? Kombinasi ini ditambah dengan kerjasama dengan aktor-aktor hebat muda ini nih yang menerjemahkannya kembali gitu. Ada satu plot bahkan kalau teman-teman lihat di trailer tuh scene cuci mobil yang pink banget.
itu tuh komentarnya Amanda. Pertama kali reading di rumah Ringo itu. Iya. Semua orang bersuara, kasih komentar. Amanda tuh dari awal tuh, jadi kalau kita baca kadang-kadang stop terus. Iya. Ada tanggapan apa Iya. per sequence. Amanda tuh diem. Belum tahu mas, malu-malu belum tahu. Kita udah pulang, udah ngangkat tas, mukanya tuh kayak nyimpen sesuatu. Kayak pengen ada yang diomongin nih gitu. Ciko teman lamanya, apa ngomong nggak lo? Terus Ngomong lah dia, ngomong sesuatu, baru kayak kita semua diem. Kayak sepanjang kita nulis dan baca, ternyata saya tuh nggak benar-benar mengerti Maureen. Sampai dia baca. boleh di-spill apa yang dia omongin pada saat itu? Itu scene cuci mobil. Itu komentarnya Amanda tentang ini yang Maureen rasain. Dan pas lihat adegan tuh, Asli gue kayak ikut beri karena gue udah nonton. gila, kita tuh nggak ngerti Maureen sama sekali sampai Amanda baca. Jadi kayak perpaduan apa yang Mas Weno warisin, Iya. apa yang anak-anak luar biasa ini bisa rasain, temuin, jadi deh. Karena momen itu gue juga nggak tahu kenapa rasa nyampe ke guenya magis. Karena kan itu di cuci mobil mesin otomatis ya, terus lagi disiram sama sabun, Iya. ya kan snow wash gitu kan, pink semua pas segala macem. Dan itu gue juga bukan sok menganalisa, tapi gue mau merasakan apa sih nih di dalam ini. Karena kan adegan itu tuh kayak lu ketutup, lo nggak bisa ngelihat keluar, lo ditutup sabun, habis ini memang bersih mobil lo, tapi ternyata yang di dalam nih ngobrolnya tuh itu momen berat tuh untuk keduanya di momen itu. Bener. Dan kenapa idenya bungkus ke cuci mobil Iya. dan ditutup tuh sebenarnya itu adalah respon dari apa yang Amanda ceritain. Karena rasanya waktu dicerita itu tuh darkest thought-nya Maureen. Yes. Jadi kayak Iya. ada upaya-upaya kayak oke, kalau mau bikin Maureen menceritakan pikiran-pikiran tergelapnya, gimana kalau kita bikin scene-nya juga gelap ya. Wow, turunnya ke situ. Iya, jadi benar-benar ngerespon Wow. aja dari apa yang pemain berikan gitu. Itu dipikirin sampai sejauh itu. Berarti di gini, ini kan gue yakin setiap orang berproses, yang tadi Sandy juga bilang ada momen di mana ada web series yang lo sadar kayak gue kurang peka dengan yang Yes. ini gitu kan. Nah, di momen ini di 1 Kakak 7 Ponakan berarti proses penyempurnaan dari sebelum-sebelumnya bisa Iya. dibilang gitu. Setuju. Dari Iya. per adegannya apa plot dan lain-lainnya. Bener. That's why nyamannya dengan teman-teman lo ajak Ringo ada lagi di situ dan nyebelin banget Mas Eka itu kan berproses ya. Waktu itu kita ketemu saat ngobrol beberapa kali ngelihat interview sama Ringo kan ngobrolnya panjang sama Nirina tuh untuk Just Dev pun kemarin tadi ngobrol sama Ciko pun diperlakukan sama gitu Mas. Iya. Nah ini memang lu akan melakukan ini ya, begini ya pendekatan seorang Yandi Lorenz terhadap aktor dan tim. Pendekatannya itu castingnya bukan casting di ini tapi ngobrol yang lebih penting gitu kehidupannya gitu. Iya, percaya base kita kan milih kerja di film tuh hampir semua, saya ngerasa hampir semua lini milih kerja di film tuh karena suka gitu. Ya termasuk MC film juga karena suka film. Jadi base-nya tuh perasaan dulu kayak Iya. suka di dunia ini. Nah kayak kenapa kita nggak terusin motivasi itu ya? Waktu kita kerja tuh kesukaannya tuh diterusin ke relation aja gitu. Kita jadi teman, kita ngerti satu sama lain. Terus kebetulan kita bikin film. Jadi kadang-kadang Ya. waktu kerja saya ngerasa kayak bikin film TA sebenarnya. Seru itu rasanya masih. Iya, senongkrong-nongkrong itu aja. itu. Iya. Wow. Makanya kembali ke pertanyaan awal, begitu press con, begitu ketemu media rasanya kayak Ini lo serius ya? bener nih gitu. Iya. Gede nih gitu ya. Bener. Karena kalau udah di balik lagi misalkan saat di industri kan ini hubungannya juga bukan hanya sekedar karya lagi yang dimiliki sendiri gitu, tapi karya yang dimiliki oleh semua yang Bareng-bareng. berkolaborasi di situ kan. Jadi itu juga harus tetap ego ego sehatnya juga harus tetap dikedepankan gitu ya. Setuju. Wow, ini gua gak tahu berapa lama sih berarti 1 Kakak 7 Ponakan ini diobrolin nongkrong dengan Ringo, dengan Ciko, Amanda. Duluan kan mereka tuh berarti sama Mita barengan Bener. berlima tuh berarti. Berapa lama tuh diobrolin sebelum akhirnya bener-bener untuk kayak proses teknis. Nulis tahap development kan, syuting development terus baru pre-production. Development tuh pure nulis. 6 bulan kayaknya. 6 bulan ya? 6 bulan. Terus habis itu ya pre-production 4 bulan. Wow, itu dari 10 bulan setahun sendiri 10 tuh. bulan syutingnya ya cuman 18 hari sama Iya. break-break 25 lah. Iya. Udah ngedit tuh masih ngobrol lagi gitu. Wow. Jadi Dan itu kan ngejaga apinya bukan susah tapi sulit lah ngejaga api semangat semua lini dengan sama gitu.
Itu gimana Mas? Lu ngejaga api dalam setahun semua tetap dengan semangat yang sama bahkan terus meningkat excitementnya sampai akhir. Karena nggak bisa dipungkiri, Bener. lu bareng sama produser, oke, tapi sutradaranya tetap lu gitu. Waktu saya sembari nulis, saya merampungkan director statementnya, saya tuh kirim tuh ke salah satu temanku yang hidupnya itu menanggung keluarganya. Oke. Saya kirim statementnya via WhatsApp, dia baca nangis, gitu. Saya menemukan statementnya tuh gini, kalau kita cari isu tentang orang yang jadi tulang punggung keluarga atau bahasanya sandwich gitu, solusinya itu di podcast, di Google tuh selalu sebentar saya. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, nanti bisa di-cut-cut. Iya, bisa di-cut. Angkat dulu aja. Maaf. Oh, ya itu pertanyaan yang bagus banget. Heeh. Sampai ke statement, karena ada tadi teman yang nangis karena saya ngasih lihat statementnya. Saya juga berkaca-kaca waktu nulisnya. Karena waktu mulai cari tahu tentang isu ini, jawaban-jawaban yang ada di media itu bukan nyalahin, tapi ini juga solusi memang. Selalu dua yang paling utama. Adalah? Satu, financial management. Yang kedua, perbesar muscle income. Oke. Suatu hari nongkrong sama Ringo bahas hal ini. Karena kita tuh sama-sama sandwich juga kan. Ya, sama saya juga. Kita kayaknya di momen yang itu ya. Bahas-bahas terus tiba-tiba teman kita datang. Terus kita lihat dia datang tuh naik mobil. Yang mobilnya menurut kita mobil mahal gitu. Oke. Terus kita dia juga ngalamin tahu. Iya sih. Jadi kita ngerasa secara financial teman kita yang satu ini tuh lebih jauh daripada kita berdua. Oke. Kayaknya sebesar apapun income-nya, kayaknya masalahnya nggak benar-benar hilang ya, nggak kejawab. Apa ya? Cari tahu, ternyata ada isu hubungan. Ketika misalkan Dias tuh kakak saya, terus Dias kerja dan menanggung kuliahku atau hidupku, ketika ada uang di tengah relasi kita, ternyata hubungan kita tuh ada yang berubah. Jadi transaksional. Yes, banyak yang kejebak kayak gitu. Sayanya ngerasa sesuatu, Diasnya ngerasa sesuatu, hubungan tuh berubah. Padahal uang yang Dias cari itu based on hubungan kita kan. Iya. Tapi malah mengubah hubungannya. Nah, ini yang kayaknya belum pernah ada yang bicarain. Oh, iya. Gitu, kayak terlalu tabu buat dibicarain. Waktu saya tahu itu, saya ngerasa oke, satu kakak 7 ponakan harus kita bikin. Ayo kita bicarain ini yuk. Kan ini ruang-ruang tabu yang nggak pernah dibahas satu sama lain. Nah, itu apinya. Itu yang bikin jadi ngejagain semuanya kayak ya. Iya, pengen tetap ngomong gitu karena penting. Saya jadi belajar sesuatu waktu bikin ini karena saya juga sandwich. Ringo juga belajar, semua juga belajar gitu. Kayak tadi kita ngobrol sama Ciko kan. Iya. Ada sesuatu yang resolve bahkan sebelum masalah eksternalnya tuh selesai, uang gitu. Nah, dan yang kita sangat rindukan sebenarnya yang internal ini. Iya. Nah, itu yang mau dibicarain satu kakak. Wow, dan ini terpampang nyata dan juga lo bukan cuma terpampang lo bisa melihat, tapi lo yang gue bingung adalah setelah menonton rasanya sih Mas. Rasanya tuh bisa beneran, oh iya ya, paham ya ini, dan ruang berceritanya jadi sangat. Gue nggak tahu nanti lo keputusannya nonton sama siapa, tapi yang kalau gue sih pengennya nonton sama orang terdekat tuh bisa siapa aja ya, bisa pasangan atau sahabat gitu ya, atau bahkan orang tua apa segala macam. Dari situ kadang mesti nonton film yang sama untuk bisa lebih ngobrol. Itu jadi penting tuh. Jadi kayak iya ya, ternyata ngobrol tuh gak semudah itu. Tapi mungkin kan setelah nonton dia punya perspektif apa, gue punya perspektif apa. Bukan masalah ngobrol apa enggaknya, tapi abis ini yang diobrolin ini apa untuk kitanya. Bisa mengerti. Kemarin tuh Ciko kayaknya tadi udah mention deh, habis Jav itu ada teman Ciko yang habis keluar bioskop masih nangis, perempuan. Pas tanya kenapa nangis, Ciko tuh cerita bahwa bertahun-tahun dia tuh sulit ngerti suaminya. Suaminya tuh kayak moko hidupnya. Wow, oke. Habis nonton pecah nangis, sampai diem. Nangisnya tuh sampai yang sesenggukan gitu. Sampai kosong gitu. Wah, ya. Kayak baru ngerti suaminya karena nonton filmnya. Terus kita yang buat kan kayak filmnya travel through your heart sejauh itu ya. Iya ternyata. Itu tuh ngerasa kayak ya ampun, makasih ya kita tuh boleh terlibat dalam pergumulan batinmu, dan ada rasa haru dan grateful kayak apa yang kita buat bisa bantu seseorang ngerti suaminya. Bahkan jadi sudut pandangnya jadi dia melihat itu dari sisi suaminya ya. Iya itu tuh ya yang karena kan gini, misalnya filmnya selalu tentang hubungan. Iya. Entah itu ke pasangan kayak waktu series Sore atau
yang hilang dalam cinta, kemudian Keluarga Cemara, Jesse Dev, dan juga di Satu Kakak ini kan tentang hubungan gitu kan. Nah hubungan ini kan berarti luas ya mas. Apalagi yang lo mau sampaikan gitu dalam Satu Kakak Tujuh Ponakan, hubungan yang seperti apa gitu. Yang lainnya kan udah layer-layernya udah masing-masing nih. Ini apa? Karena lengkap, keluarga iya utama, tapi kita akan lihat Moko dan Maureen juga pergulatannya gawat juga loh. Gak gampang loh untuk Moko membuat keputusan, bahkan Maureen menerima keputusan gitu. Iya. Apa hubungan hubungan macam apa yang ada di kepala seorang Yandy Lawrence yang pengen disampaikan di Satu Kakak? Providing tuh kan salah satu tugas bapak dan ibu kan, baik moral maupun moral. Waktu kita posisinya anak, rasanya tuh lumer-lumer aja karena dari kecil kita taunya yang mencukupi kehidupan kita tuh papa ya mama. Ya. Batin maupun uang. Ya. Ketika salah satu tugas itu yang mana memprovide atau menjawab kebutuhan keuangan itu bukan bapak, kakak, om, adik, gitu, atau posisi keluarga yang lain, hubungan tuh jadi beda tuh, karena harusnya tidak ada layer itu dalam hubungan kita. Kalau kayak kita kakak adik, bukan tugas Kak Dias misalnya buat provide hidupku. Tapi kalau tiba-tiba Dias menggendong hidupku, relasi kita tuh berubah. Tiba-tiba ada fatherhood di situ. Nah, layer itu tuh yang mau dibahas di Satu Kakak. Gile, mas, gue pengen ini ngobrol. Gue jadi seneng banget setelah ngobrol gini. Gue yakin karena lo belajar dari di kehidupan kampus, berteman dan memanusiakan teman-teman yang berproduksi bersama gitu. Gue pernah dapat itu dari Riri Sarip Daki itu, kata dia, lo kenapa kan waktu itu masih SMP, SMA, kenapa lo mau membagi ini sedangkan lo kuliah mahal-mahal? Kenapa lo mau nge-share ke gue gitu? Karena gue percaya saat gue nge-share ini ke lo dan bermanfaat buat lo, tetap ada manfaatnya buat gue. Dan lo nge-share lagi ke orang gitu. Nah ini yang lo lakukan saat ini kan. Terima kasih. Jadi yang lo lakukan, yang lo dapetin apa segala macem, share ke teman-teman head department, share ke teman-teman aktor. Tadi kita ngobrol sama Ciko, dia jadi punya rasa yang luar biasa setelah melakukan proses ini. Hal baik yang bisa dilakukan ke kehidupannya yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar di layar, jadi berdampak ke kehidupan pribadinya gitu. Itu dampak lo segede itu loh mas. Itu yang gue rasa kayak iya ya, ternyata dampaknya segitunya gitu. Dan wajar kalau akhirnya banyak orang yang nyaman berproses bersama cerita film jadinya ya. Thank God itu terjadi gitu. Iya kan? Ya. Karena itu walaupun itu gak didesain, oh gue harus gini biar ntar orang nyaman. Enggak, itu berjalan sebagaimana memang lo pengen berteman sungguh-sungguh aja. Pengen berteman sungguh-sungguh. Kesungguhan, kejujuran itu nyampe ke produksi, nyampe ke teman-teman pemain, nyampe ke penonton akhirnya pada ujungnya. Dan itu jauh lebih penting dibanding kehidupan yang dirasakan di layar, tapi kehidupan pribadi dari masing-masing ya. Dan di Satu Kakak Tujuh Ponakan lo bisa merasakan itu. Yes, dan prosesnya mungkin penyeimbangnya juga dalam prosesnya dia tidak selalu happy. Ada kita miskom, ada kita berkonflik, ada salah paham. Dan itu wajar terjadi ya. Bener, dan kita dengan sadar memilih mereka menjadi keluarga kita kan. Esensinya kan bukan hanya riding enjoying the process sama-sama, tapi juga bagaimana kita merespon konflik itu bagian dari hubungan juga. Sampai kita bisa bilang rasanya kayak ya kita kerja berkonflik salah paham, tapi kalau berantemnya sama kamu aku mau. Ada kata-kata itu di gue karena udah nonton ya jadi merinding ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kayak kalau kita harus beranteman, tapi kalau berantemnya sama Dias misalkan, ya hayo kan memang esensi temenannya di itu. Kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Karena gue yakin setiap masalah tuh adalah proses pendewasaan kita sih. Kayak berarti gini, bikin film sama berumah tangga mirip-mirip ya. Tidak pernah selesai belajar ya. Iya, bener. Kayak rumah tangga doang loh yang nggak selesai belajar. Film juga gitu ternyata. Karena kan setelah produksi ini sore gitu, kan bermain dengan aktor yang berbeda lagi. Ya kan, mungkin tim produksi sebagian besar masih sama, tapi kan tetap ada teman-teman kru lainnya yang beda lagi juga gitu. Pun nanti produksi berikutnya akan ada perbedaan aktornya lagi apa segala macam gitu. Berarti kan
pelajaran yang nggak pernah selesai nih Mas. Yes. Dan saya percaya semua pekerjaan sebenarnya begitu. Iya ya. Dan itu alasan kenapa Tuhan mau kita bekerja sih, menurutku ya. Wow. Bukan untuk gain money, karena hanya dengan bekerja itu punya sistem yang sangat spesifik, apapun profesinya, yang menantang karakter kita supaya grow gitu. Iya. Kayak, esensinya di situ. Nah, uang tuh upah supaya kita hidup, Iya. upah karena kita bekerja dengan baik. Tapi maaf ya jadi philosophical. Nggak apa-apa dong. Yang dibawa mati kan bukan pencapaian berapa banyak filmnya, tapi karakternya. Wow. Menurutku yang dibawa mati satu-satunya itu karakter. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau kerja itu mengembangkan karakter kita, indah sekali sih. Gitu. Semoga gue punya kesempatan berproses bersama sama Mas Andi ya, apapun nanti bentuknya ya. Ya, mudah-mudahan ya, karena ada satu mimpi besar gue kan dari SMP, SMA. SMP memang pengen banget jadi penyiar radio dan udah gue lakukan itu kan. Dan Maret kemarin gue cabut dari radio. Satu mimpi gue juga adalah di industri film kan. Entah masuknya gimana, walaupun gak semulus teman-teman lainnya yang bisa. Ada beberapa teman-teman yang sekolah ke luar negeri, sekolah film. Dan gue walaupun udah ada di titik pengen banget, rezekinya waktu itu belum di situ. Tapi kan sekarang alhamdulillahnya ada kenal sama teman-teman di industri sebagai MC film gitu. Nggak ada waktu yang telat ya masih untuk masuk ke industri. Iya, Ada nggak ada. Ya, bahkan di kalau dia merasa ini fase gitu, dia jadi MC film tuh kemarin, maksudnya saya pribadi tuh seneng gitu. Karena apa ya, ketika kalau kita preskon atau apa itu, saya selalu senang kalau yang di kedepan itu filmnya, bukan direkturnya, bukan ya pemain di kedepannya juga. Tapi kadang-kadang ada. Aduh, ini vulgar banget, nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, terus kita lihat ya. Nanti, kadang-kadang tuh ada kesungkanan host gitu loh Dias, ketika bertemu dengan filmmaker. Gitu ada rasa kayak, tau gak sih yang, aduh bukan nyalain, mungkin niatnya ice breaking, tapi ice breaking itu dipakai terus-terus soalnya. Kayak di momen tertentu, ya jangan lupa calling saya ya mas, terus ya gitu, terus kadang-kadang kita bisa berasa kok pivot acara itu jalan tuh, lah ini mulai berat ke hostnya nih. Gitu, bukan ke produknya lagi, bukan ke pemainnya. Menurutku tuh garda terdepannya harus film sama pemainnya, karena mereka depan layar. Betul. Nah Dias tuh 2 kali kita dua kali nih bareng, saya selalu ngerasa Dias tuh berhasil taruh film dan pemainnya di depannya gitu. Jadi kalau Dias pun melihat ini di fase ini pun menurutku Dias tuh udah ngasih yang terbaik banget gitu. Makasih loh. Gue yang thank you, kesempatannya nih luar biasa. Karena waktu itu kan habis press conference aku langsung nyamperin kan. Pas gue pengen bikin suatu buat podcast apa segala macam gini, terus Mas Andi bilang bagus tuh bro, bikin lah, ayo gitu. Gitu kan, jadi kayak ada cutan. Terus gue mendapatkan ini tuh juga berproses mas, karena kan dulu berangkatnya dari penyiar radio, terus nge-host dari lapangan bola ke lapangan bola. Nah terus gue ketemu lah sama Kak Ari Tulang. Nah Ari Tulang tuh yang bilang, lu tuh MC tapi produknya bukan lu, spotlightnya tuh bukan di lu, tapi produk yang lu berikan film ya berarti pemainnya, sutradaranya dan filmnya, bukan elunya. Lu membantu sebagian kecil doang, peran lu tuh kecil doang untuk membantu mereka jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Lu dalam berpakaian, misalkan pakaian nih, lo nggak boleh lebih heboh dari pemeran utama, siapa lo gitu. Karena kita memposisikan gitu. Jadi ini bukan show gue, bukan. Tapi ini adalah show kalian. Tapi keberhasilan show kalian ada peran gue sedikit aja, itu gue udah happy banget. Dan ini keluar dari Andi Lorenz sih, gue happy banget. Wah, thank you Mas Andi. Sama-sama. Ini pengen ngobrol lebih banyak, tapi kata Ochan udah. Terus ke yang lain, ternyata ngobrol gini jauh lebih menyenangkan setelah kita saling kenal apa segala macam. Ini tujuan gue sih mas. Semoga teman-teman yang duduk nanti di sini setelah Ciko, Mas Andi dan teman-teman bisa ngerasain itu gitu. Kalau ini tuh beneran kayak cara kita kenal jauh lebih jauh lagi dibanding hanya sekedar di depan layar atau di panggung preskon dan juga gala premier. Setuju. Panjang umur bersinema. Amin. Dan 1 kakak 7 ponakan ya, mulai 23 Januari 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Lo akan rasakan, kalau gue kemarin rasakan kejujuran dan manusianya 1 kakak 7 ponakan. Gue nggak mau berbicara kayak kalau kualitasnya khusus sinematografinya enggak, tapi kejujuran yang gue rasakan dan memanusiakan manusia setiap karakter yang gue rasakan. Dan thank you udah bikin film hangat. Gue membahasakannya hangat sangat itu sampai gue ke core memory gue ada ngubungin lagi kayak adik-adik gue. Karena kan gue punya adik
yang beda bokap dan nyokap terpisah, dan gue nggak tinggal bareng mereka dari kecil gitu. Jadi ada kesempatan untuk mau mencoba memperbaiki Wah. hubungan itu. Itu jauh lebih Ya, bermakna buat gue setelah Setuju. nonton film. setuju. Thank you Mas Andi. Thank you dia. Thank you ya. Thank you teman-teman bersedia. Sampai ketemu di episode berikutnya.